Jumpa lagi Tribuners dengan saya Sunarko, pemimpin redaksi Tribun Bali di acara Bincang Tribun Bali. Kali ini Bincang Tribun Bali kali ini kita akan menghadirkan tamu. Kita kedatangan tamu Bapak Umar Ibnu Al-Khotob. Ya, beliau adalah Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali tahun 2012 hingga 2022 yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya. Ya, baru kemarin ya Pak Umar. Selamat datang Pak Umar. Baru 2 hari lagi, baru 2 hari yang lalu Pak Umar. Betul. Ya, selamat datang di studio Tribun Bali Pak Umar. Terima kasih Mas Narko. Kabarnya baik-baik ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Pak Umar, sebagai kepala atau sebagai orang nomor 1 di Ombudsman Perwakilan Bali, ya. Pak Umar, yang saya lihat ini sepertinya begini, dari tahun ke tahun itu kan makin melejit nama Ombudsman itu. Betul. Bahkan kemudian belakangan itu seperti jadi begini, Ombudsman Bali ya Pak Umar ya Ombudsman Bali gitu kan. Nah, ini menarik bagi saya Pak. Jadi maka ketika kemudian Bapak mengakhiri masa jabatan, maka kami kemudian mengajak Bapak untuk berbincang lebih jauh tentang pengalaman Bapak memimpin Ombudsman Bali itu seperti apa, kiat-kiatnya sehingga menjadikan Ombudsman itu sekarang dikenal oleh masyarakat Bali. Nah, karena 2012 ketika Ombudsman baru berdiri itu kan ibaratnya dari nggak ada kan, betul, itu Pak, betul. Di Bali kan dari nggak ada. Kalau istilah saya dari zero sekarang menjadi semua banyak mengenal, menuju hero, from zero to hero. Kan begitu Pak. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana ini dari sebuah lembaga yang nggak ada, yang seiring waktu berjalan dan kemudian sekarang ini menjadi begitu dikenal. Kalau orang mau membuat pengaduan terhadap pelayanan publik, fasilitas publik, rasanya udah tahu ini yang dituju Ombudsman Bali saja. Ya. Nah, bagaimana Pak kiatnya sehingga dari nol, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa sekarang ini? Nah, itu apa kiat atau strateginya bisa menjadikan lembaga itu seperti ini? Tapi sebelum itu juga bisa dijelaskan nanti Pak, sekilas tugas dan fungsi Ombudsman itu apa? Ya. Silakan Pak, waktu untuk Pak Umar. Ya, terima kasih Mas Narko, saya sudah diundang dalam acara yang cukup populer juga ya, yaitu acara Bincang Tribun Bali. Ya. Saya tadi terbetik juga perkataan Mas Narko bahwa Ombudsman itu sudah diidentikan dengan Pak Umar gitu ya. Saya sebetulnya selalu ingin menghindari identifikasi sebuah lembaga itu diidentikan dengan orang yang memimpinnya ya, atau person yang memimpinnya. Tetapi mungkin karena terlalu lama saya di situ, sehingga ketika orang bicara Ombudsman, tentu saja asosiasi mereka itu adalah Pak Umar ya. Nah, saya kira itu tidak bisa dihindari juga karena problemnya adalah waktu yang terlalu lama seorang itu memimpin sebuah lembaga, sehingga tidak bisa dihindari adanya identifikasi bahwa lembaga itu ya orang itu. Nah, sekali lagi sebetulnya saya ingin menghindari itu, tapi apalah, oke lah, ini sudah bisa kita pahami, sulit kita hindari asosiasi itu. Dan sekarang saya sudah selesai dan mudah-mudahan identifikasi itu segera berakhir. Kemudian orang melihat Ombudsman sebagai sebuah lembaga, bukan lagi seorang person. Jadi bukan personifikasi lagi, tapi sekali lagi melihat lembaganya, institusinya. Tanpa Umar pun lembaga itu, Ombudsman itu kemudian terus bertumbuh dan berkembang. Nah, yang kedua, memang Ombudsman ini lembaga baru di dalam sistem politik kita ya. Orde Baru tumbang, Orde Baru mengalami kemunduran, muncullah reformasi, dan salah satu gagasan reformasi yang cukup brilian adalah
bagaimana membentuk lembaga-lembaga pengawasan. Karena logika yang berkembang di masyarakat bahwa Orde Baru terlalu otoriter dan kemudian birokrasinya terlalu sentralistik ya, yang menyebabkan pelayanan publik itu sulit dikontrol. Sulit dikontrol ya. Ya, sulit dikontrol, sehingga munculnya ide untuk membentuk ombudsman ini merupakan ide yang cukup visioner ya, cukup brilian untuk bisa mengamputasi otoritarisme ya, mengamputasi bobroknya birokrasi dan kemudian memberi akses yang begitu luas kepada publik untuk bisa mengawasi penyelenggaraan negara itu melalui sebuah lembaga yang disebut ombudsman ini. Nah, ombudsman ini bukan lembaga yang boleh kita katakan orisinal Indonesia ya. Kita juga mengadopsi dari Swedia. Swedia, sehingga namanya pun kita pakai juga nama dari Swedia juga ya. Ini bahasa Swedia yang secara sederhana itu kita artikan sebagai sebuah organ yang dibentuk oleh raja ketika itu untuk mengontrol aparaturnya. Apakah aparaturnya itu sudah betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada publiknya. Nah, ombudsman di Swedia itu mengalami perkembangan ya, dan kemudian dilembagakan, dan pelembagaan itu kemudian menyebar luas ke seluruh negara. Indonesia termasuk negara yang paling akhir lah kalau kita boleh sebut ya, paling akhir mengadopsi pelembagaan ini. Ya, di negara-negara lain itu sudah sejak lama. Bahkan kita juga mengalami ketertinggalan dengan katakanlah di negara-negara ASEAN. Filipina lebih dahulu punya ombudsman ya, kemudian Malaysia dan lain-lain. Nah, kita belakangan ketika Gus Dur menjadi presiden, dia kemudian menginisiasi muncullah lembaga ini, dan kemudian pada masa SBY dia dipermanenkan ya menjadi sebuah lembaga negara yang permanen. Kalau pada masa Gus Dur dia sistem komisioner ya, sehingga dia ad hoc. Tetapi pada masa SBY dilembagakan menjadi permanen, sehingga dia undang-undang itu sulit untuk dibubarkan kecuali undang-undangnya dicabut gitu ya. Dicabut ya. Ya, atau dirubah sehingga dia bisa dihilangkan. Jadi keberadaan ombudsman itu amanat undang-undang Pak betul, ya. Jadi betul. Bisa saya katakan secara singkat bahwa tugas dan fungsi ombudsman itu adalah memberi kontrol, melakukan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan administrasi pelayanan publik gitu Pak ya. Jadi ketika ada apa-apa yang ngecek itu ombudsman. Benar. Gitu. Ini menjadi semacam kepanjangan tangan rakyat yang ingin mendapat pelayanan yang sesuai gitu Pak. Nah, dan dia juga bisa jadi kepanjangan tangan publik, tapi juga sekaligus sebagai jembatan ya, yang bisa dilewati oleh publik untuk bertemu dengan penyelenggaranya. Jadi ada dialog yang diwakili oleh ombudsman. Jadi dia mengontrol melalui laporannya, dan ombudsman kemudian menjembatani itu dengan pemerintah untuk mendialogkan gimana sih sebetulnya menyelesaikan masalah ini. Mencari solusinya. Jadi saya kira ini luar biasa lembaga ini. Mulia lah gitu Pak. Ya, saya kira tugasnya sangat mulia, dan hemat saya Pak Narko, penindakan yang paling efisien dan efektif adalah pencegahan. Pencegahan, ya benar. Nah, kalau kita ingin korupsi itu hilang, kita pangkas dulu di hulunya supaya dia tidak mengalir. Nah, hulunya itulah yang disebut dengan tugas-tugas ombudsman. Bagaimana mencegah aliran korupsi itu jangan sampai ke hilir. Jadi dengan menyoroti praktek-praktek yang mulai agak menyimpang udah disorot, jadi belum sampai kebablasan udah ditemukan dulu gitu Pak ya. Minimal sudah ada early warning lah ya. Kalau kamu jangan begitu, ini akan merusak sistem misalnya. Nah, jadi begini Pak, tadi sempat disebutin. Jadi 2012 keberadaan ombudsman baru ada di Bali, ombudsman perwakilan Bali, yang itu langsung dipimpin oleh Pak Umar hingga masa tugas 10 tahun kemudian atau sampai tahun ini ya Pak, 2022. Nah, itu tadi Pak, rasanya meskipun
apa ya, Pak Umar ingin sebetulnya tidak menginginkan adanya personifikasi atau identifikasi institusi dengan pribadi atau sosok pemimpinnya gitu. Betul. Tapi nyatanya profil ombudsman itu tidak bisa dipisahkan lah gitu. Kenapa? Karena ketika Pak Umar menyorotin penyelenggaraan administrasi atau layanan publik atau fasilitas publik yang nggak sesuai, itu ya mungkin juga karena Pak Umar itu cukup artikulatif, selain juga memang posisinya sebagai kepala ombudsman, barangkali juga karena Pak Umar itu mungkin punya keberanian atau apa. Lah ini loh Pak, yang kami pingin tahu ini, bagaimana kok bisa sebagai sebuah lembaga baru, ya bolehlah dikatakan itu lama, 10 tahun, tapi sebenarnya relatif Pak. Ada lembaga lain itu yang usianya lebih dari 10 tahun, bahkan belasan tahun juga publik kurang begitu mengenal. Tapi Ombudsman Perwakilan Bali menurut saya itu publik sudah mengenal gitu kan. Nah ini kiatnya gimana ini Pak? Sehingga publik bisa sampai kalau dalam istilah kita ngomong politik itu popularitasnya itu bisa sampai dapat gitu. Gimana? Iya, saya sebetulnya Mas Narko mengawali tugas saya di Bali juga berpikir bagaimana segera mungkin ya ombudsman itu mendapatkan rekognisi dari publik. Dia jangan terlalu lama muncul tetapi tidak mendapatkan rekognisi publik. Nah, saya kebetulan belajar sosiologi. Saya harus mempelajari dulu karakteristik internal ya. Karena saya orang baru di Bali, kemudian dibantu oleh teman-teman dari latar belakang yang berbeda ya. Baru bertemu juga di kantor itu. Nah, bagaimana kita memahami dulu situasi internal di dalam. Yang kedua, kemudian saya juga belajar karakteristik orang Bali, masyarakat Bali. Bagaimana cara kita masuk ke pikiran mereka untuk menerima ombudsman. Dan yang ketiga tentu saja saya harus mempelajari juga birokrasi kita. Ya, birokrasi kita seperti yang saya katakan tadi sudah dianggap bobrok ya oleh sebagian besar masyarakat tentu saja, bukan oleh sebagian kecil, tapi semua orang menganggap birokrasi kita itu bobrok lah, menghambat, suka menyulitkan orang. Nah, kita belajar karakteristik birokrasi itu, kemudian saya menemukan, oh ternyata begini pola kita untuk bisa masuk ke berbagai sektor, dan saya bicara, berdiskusi, ya, kemudian terus-menerus mencari cara yang efektif, efisien untuk bisa membuat rekognisi publik itu makin membesar, dan yang terpenting adalah sikap respek dari pemerintah birokrasi kepada ombudsman. Nah, saya selalu katakan kepada teman-teman atau siapapun yang berdiskusi dengan saya bahwa saya tidak boleh terlalu saklek ya, memegang kaku gitu, dengan kewenangan yang saya miliki. Karena saya punya kewenangan, birokrasi juga punya kewenangan. Dan saya bukan atasan langsung mereka. Kita hanya lembaga pengawas eksternal yang punya kewenangan, dan mereka juga punya kewenangan. Nah, bagaimana mendialogkan kedua kewenangan ini supaya kita bisa bertemu di kalau bahasa Al-Quran itu kalimatun sawanya tuh. Jadi kata yang sama gitu ya. Kata sama. Ada ya bisa ketemu kata sepakat itu gitu ya. Atau common denominator lah ya. Common denomination. Jadi gitu. Nah, itu jadi titik temu, ada titik temu gitu. Nah, itu bagaimana mendialogkan itu yang menurut saya butuh keahlian. Tidak mudah ya mendialogkan itu, orang kemudian bersepakat dan muncullah sikap respek itu. Dan saya menerima sikap respek itu, saya tadi dikatakan ombudsman ya Pak Umar itu, dan Pak Umar itu ya ombudsman itu. Bahkan kadang-kadang kalau diundang gitu, kalau saya nggak hadir, mereka mengeluh, wah kalau bukan Pak Umar, bukan ombudsman. Nah, jadi itu, Pak. Mereka ingin saya hadir langsung gitu. Jadi, wah ini berbahaya menurut saya kalau kalau bukan Pak Umar nggak asik gitu. Jadi harus Pak Umar. Nah, ini yang saya juga hindari. Tapi itulah kesan publik. Ya, mereka ingin dengar langsung dari pemimpinnya, dari orang yang ahlinya. Ya, jadi mereka ingin itu. Nah, saya mencoba mengemas setiap isu
dan saya sampaikan secara tepat ya, sehingga orang dikritik tidak merasa dikritik ya, dihina juga tidak merasa dihina, disalahkan juga tidak merasa disalahkan. Ini butuh keahlian Mas Narko, itu nggak sembarangan. Nah ini Pak, menarik. Saya baca buku ini Pak, jadi ini Tribuners ya, kisah seorang pionir 10 tahun memandu Ombudsman Bali. Ini sebenarnya semacam catatan pribadi Pak Umar selama memimpin Ombudsman Bali 10 tahun. Nah, tadi Pak Umar mengatakan bagaimana mengenali karakteristik birokrasi yang juga memiliki kewenangan. Betul. Di sisi yang lain, Ombudsman juga memiliki kewenangan, gitu kan, untuk mengontrol penyelenggaraan administrasi publik. Sekaligus juga bagaimana bisa menjadi jembatan bagi aspirasi publik terkait layanan yang semestinya itu. Nah itu Pak Umar tadi katakan itu nggak mudah kan begitu. Nah padahal saya baca juga di buku yang Bapak tulis ini semacam catatan Bapak mengenai tugas Bapak selama 10 tahun di Ombudsman Bali. Itu ngurusin itu aja nggak mudah. Bagaimana menjembatani, mengenal karakter. Padahal ketika saya baca di sini, ketika pertama kali hadir Ombudsman itu, kantor juga masih belum jelas. Betul. Ya kan, infrastruktur terkait perkantoran juga belum tersedia. Betul. Gitu. Nah, bahkan sampai Pak Umar di sini sebutin sampai tidur di kantor, tidur di sofa, itu nggak ada fasilitas. Itu luar biasa Pak. Sebetulnya yang mendorong Bapak untuk ini, kalau misalnya saya sebut kepala Ombudsman ini kan pejabat dari lembaga negara, benar. Itu kan. Ini apalagi ini masih baru embrio, hadir baru pertama kali di Bali waktu 2012. Betul. Masih harus diperkenalkan. Tapi daya dukung logistik yang bisa membackup Bapak ini juga masih serba terbatas. Apa Pak kira-kira yang menyemangati Bapak sehingga dari serba terbatasan itu sampai kemudian akhirnya muncul sosoknya Ombudsman itu? Bersama Pak Umar. Iya. Itu apa? Saya, Mas Narko, saya dididik oleh orang tua juga bagaimana harus mengambil tanggung jawab Waktu saya menikah, hanya satu kata aja yang diucapkan oleh bapak saya ke telinga saya, kamu sudah menikah, harus ambil tanggung jawab. Jadi kalimat itulah yang kemudian memaksa saya. Ketika saya sudah mengambil peran, mengambil tanggung jawab itu, maka saya harus bertanggung jawab. Apapun risikonya, apapun keadaannya, karena saya sudah mengambil, apalagi sudah ditunjuk untuk melakukan peran itu. Menjadi kepala Ombudsman itu itu, maka saya harus ambil tanggung jawab itu. Bagaimanapun risikonya. Jadi saya ingat, mohon maaf, saya salah Pak. Tapi pernah nggak terbayangkan di pikiran Bapak bahwa terpilih menjadi kepala Ombudsman Bali itu ternyata seperti ini kondisinya. Makanya itulah karena tadi saya udah dipilih dan saya harus bertanggung jawab. Dan memang saya juga awal-awalnya shock juga Mas Narko, karena saya ketika itu dalam buku juga saya tulis, saya sedang on the top di kampus saya di karir yang lain sebelumnya Pak sebagai dosen di kampus Saya dalam waktu kurun sekian tahun, tapi saya sudah pada di puncak. Karir saya sebagai dosen dalam perkembangannya itu, tiba-tiba saya mengambil tugas sebagai ombudsman, shock juga. Waduh, Pak Narko bisa bayangkan gaji dosen saya cukup lumayan lah. Saya bisa membangun rumah, bisa nyekolahkan istri. Tetapi ketika di ombudsman, gaji saya tuh jauh di bawah gaji dosen. Tapi saya kembali kepada itu tadi, karena tanggung jawab sudah diambil. Tanggung jawab sudah diambil, maka saya harus terus berlayar. Nah dalam berlayar itulah saya terus-menerus mencari cara, mencari bentuk, mencari pola, gimana berkomunikasi, gimana meyakinkan internal, supaya mereka terus bekerja, terus membangun kepercayaan diri mereka. Itu sampai berapa lama itu Pak? Istilahnya konsolidasi di internal itu? Cukup butuh waktu juga Mas Narko, karena Pak Narko harus bayangkan saya orang NTT, kemudian merantau sejak kecil sehingga budaya saya sudah mengalami silang budaya gitu, harus sudah berinteraksi sehingga karakteristik saya sebagai orang NTT itu malah
malah nggak ada. Saya dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, dan sekarang saya masuk lagi di Bali, budaya yang baru lagi. Nah, saya mendialogkan itu, budaya NTT, budaya Jawa, budaya Bali. Kita dialogkan, saya dialogkan. Gimana supaya saya bisa cepat meyakinkan mereka di internal dan juga bisa diterima di kalangan masyarakat luas Bali. Dan saya harus tidak boleh berpura-pura. Ya, kalau memang gaji saya kecil, ya saya harus menyesuaikan dengan gaji saya. Saya nggak boleh melampaui istilahnya lebih besar pasak daripada tiangnya. Gimana caranya? Ya saya harus masuk ke dalam satu sistem kehidupan yang lebih sederhana. Saya harus ngekos, harus pakai motor kemana-mana supaya saya tidak berpikir bagaimana melampaui kemampuan saya, sementara daya dukungnya tidak ada. Nah, saya ingin supaya meskipun dengan keterbatasan itu, marwah lembaganya terjaga. Nah, itu yang kemudian saya meyakinkan mereka bahwa kita bekerja di sebuah lembaga yang punya masa depan, punya tanggung jawab besar, punya mandat yang cukup besar, ya, gimana dengan pengaduan itu bisa menghilangkan korupsi, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa pengaduan itu hal yang sepele. Tapi sebetulnya dengan semakin banyak yang mengadu, kita sebetulnya sudah berusaha untuk membatasi orang korupsi. Ya, membatasi orang berbuat tidak bagus, membatasi orang berbuat manipulasi, administrasi, segala macam. Kalau kita diam saja nggak mungkin. Nah, itulah yang saya yakinkan mereka, dan mereka sudah bekerja keras. Saya juga membangun hubungan dengan wartawan, dengan segala macam stakeholder, dengan segala kekurangan yang ada pada saya, tapi saya merasa kekurangan saya itulah kekuatan saya. Iya kan? Saya hadir dengan kesederhanaan saya, orang melihat, wah, betul juga antara bicara dengan perilakunya gitu ya. Orang respect. Oh, ini kalau Pak Umar udah ngomong sesuai, karena kenyataannya dia begitu. Ya kan? Saya ketemu siapapun, orang mengatakan Pak Umar tuh kemana-mana bisa ketemu si A, si B. Tapi saya bertemu mereka dalam kapasitas saya sebagai seorang ombudsman, dan saya tidak akan menggunakan kewenangan itu untuk misalnya mengambil keuntungan dari posisi saya. Ya, saya diajari oleh orang tua saya, kamu sudah beruntung, tapi jangan ambil untung. Dengan sebagai kepala ombudsman, kamu udah beruntung. Mana ada orang bisa seperti kamu. Jadi jangan sampai ambil untung dengan posisi kamu itu. Mendalam sekali itu, Pak, artinya. Jadi Pak, saya, orang tua mengajarkan begitu banyak nilai, dan saya mencoba mengimplementasikan. Ternyata oke-oke aja. Meskipun saya begini, saya tidak merasa kekurangan, karena saya punya banyak teman, ya kan. Mas Narko bisa ngasih saya kopi tanpa saya harus ngeluarin duit misalnya kan. Atau saya tidak perlu membiayai orang untuk makan hanya untuk menunjukkan bahwa saya punya kewenangan, punya kekuasaan. Ya, natural aja gitu lah. Nah, ini coba saya bangun, Mas Narko, sehingga dari zero to hero itu bisa kita capai dalam waktu tidak terlalu lama. Ya, kita tahu bahwa ombudsman sudah mulai melambung itu ya kurang lebih 4 tahun setelah saya memimpin ombudsman. Dan saya selalu mencari cara, sekali lagi, gimana cara kita mengenalkan ombudsman. Ketika orang lain belum berpikir soal bagaimana mengundang para calon-calon bupati, calon-calon gubernur ke kantor ombudsman untuk dimintai pertanggungjawabannya sebagai calon, kita udah melakukannya. Dan itu rupanya itu membuat orang kemudian, apa itu ombudsman kok ngundang-undang calon gubernur? Itu kan bukan kewenangannya, bukan tupoksinya, itu kan KPU, Bawaslu. Tapi saya katakan bahwa memang kita bukan penyelenggara, tetapi kita ingin memastikan bahwa para calon ini punya visi yang jelas tentang pelayanan publik, supaya nanti kalau mereka terpilih, saya udah punya ini alasan untuk mengingatkan mereka. Loh, kamu kemarin ngomong di ombudsman loh sebagai calon gubernur, calon bupati. Jadi itulah sebabnya selalu saya mencari cara. Ya, di samping tentu saya mengundang orang untuk coffee morning ke ombudsman, ya kan, mengundang Kapolda, Pangdam, datang ke ombudsman dengan biaya yang murah. Saya nggak perlu ke hotel, nggak perlu ke kedai kopi.
Dengan ke ombudsman saya kira sudah cukup. Mereka tahu ombudsman itu kok kantornya jelek ya, kok punya keberanian, punya kemampuan untuk organisir orang untuk datang gitu. Ini belum ada yang bisa. Nah itu Pak. Ke situ cara berpikirnya Mas Narko. Jadi secara internal pribadi ya Pak, Umar tuh harus meramu cara bagaimana mendudukkan diri dan lembaga ini ya supaya berjalan semestinya gitu Pak ya. Secara kelembagaan bisa jalan, secara pribadi juga harus main kungfu kan karena fasilitas serba terbatas gitu kan, remunerasi juga mungkin belum ya kalau istilahnya ini kurang sesuai gitu ya ibaratnya, tapi itu bisa Pak Umar lakukan gitu ya, bahkan bisa lewati. Nah menurut saya ada satu lagi Pak Umar yang kita ingin tahu rahasianya dengan kesederhanaan yang Pak Umar tunjukkan gitu ya. Saya juga bahkan membaca lebih dalam dari buku ini gitu ya. Di satu sisi, di sisi lain ada pekerjaan juga ya katakanlah mengontrol lembaga, ya lembaga pemerintahan, pemerintah daerah terutama karena kita posisi di Bali itu Pak ya. Nah itu tentu kan akan berhadapan dengan pejabat-pejabat. Betul ya. Gitu kan. Ini bagaimana cara menempatkan diri nih Pak supaya pas. Jadi Pak Umar ya kemudian bisa dia mewakili sosok ombudsman tanpa kemudian orang, karena kan begini Pak, standar umum itu kan pasti begini, pejabat itu ya harus begini, harus begitu gitu kan. Katakanlah misalnya, ya masa pejabat itu kos, masa pejabat kemana-mana naik motor kan begitu, gitu kan. Apalagi tugasnya lumayan berat gitu ya, mulia gitu kan. Gimana itu cara membawakannya itu Pak, sehingga kemudian itu bisa diterima apa adanya dan fungsi ombudsman itu juga tetap jalan. Gimana itu? Saya punya mungkin kata-kata ini mungkin baru kali Pak Narko. Kita kenal debirokratisasi, udah sering kita dengar. Tapi saya ingin mengatakan satu kata baru yaitu dejabatanisasi. Dejabatanisasi Pak ya. Jadi kita mau membuat jabatan yang selalu dianggap sakral itu menjadi profan, menjadi tidak sakral. Jadi nggak usahlah kita melihat bahwa saya punya jabatan maka saya harus ditempatkan pada posisinya atau diperlakukan sebagaimana mestinya. Saya kira saya tidak sampai ke sana. Bagi saya jabatan itu penting, tetapi tidak yang terpenting. Ya kan, maka saya tadi sebut dejabatanisasi. Apapun yang kamu persepsikan kepada saya kira oke. Itu persepsi kamu. Misalnya Pak Umar ditempatkan di sini, di situ, sebelah sana, saya nggak mempersoalkan. Yang penting saya di situ, saya hadir di situ. Jadi saya tidak berpikir bahwa ombudsman itu harus di depan, harus di samping si A karena lembaga negara. Saya enggak. Ya mungkin karena itulah tadi sikap dejabatanisasi itu orang kemudian menaruh respect. Oh Pak Umar dia kayaknya nggak neko-neko dia. Dimanapun dia ditempatkan dia nerima aja dan tidak minta diperlakukan secara penuh privilege gitu. Akhirnya yang timbul kemudian mereka tidak enak sama saya. Kemudian Pak Umar harus di sini, nggak boleh di belakang, ini temannya si ini, orangnya begini. Jadi dejabatanisasi yang saya lakukan itulah yang kemudian membuat orang tidak enak pada saya sendiri. Jadi wah nggak boleh kita sama Pak Umar nih, nanti nggak enak sama Pak Umar depan aja gitu. Padahal saya sendiri tidak ini. Nah mungkin itulah Pak Narko, jadi saya membuat di mata setiap orang, saya anggap sama aja. Sehingga saya diundang oleh siapapun juga, dari gang kecil, rumah kos, sampai ke gedung Jaya Sabah, gedung mewah, saya anggap sama. Bagi saya, kehadiran saya itu penting sekali. Bagi mereka yang di gang kecil, sama dengan yang di
gedung besar itu. Karena mereka ingin kehadiran saya sebagai individu, sebagai pejabat. Dan itu yang kemudian saya lakukan. Maka saya di mana-mana pun saya hadir untuk menunjukkan bahwa meskipun kamu undang saya di gang kecil, saya menurunkan level saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua, bisa bicara. Siapa tahu mereka ada pikiran baru yang selama ini saya nggak dengar ya. Dan itu selalu saya lakukan. Sehingga sekali lagi di mana-mana saya tidak sulit. Jadi yang penting itu substansinya Pak ya, bukan kemasannya gitu Pak. Betul. Jadi sehingga karena substansi itu akhirnya bisa masuk ke mana-mana gitu Pak. Dan itu yang membuat mereka malu sendiri. Oh, kalau saya nggak bikin Pak Umar begitu, ntar nggak enak sama Pak Umar. Jadi kita ingin bangun cara berpikir seperti itu, bagaimana mereka respect kepada seseorang. Nah, ini Pak, menjaga sikap seperti itu menurut saya, dan itu sampai Pak Umar mengakhiri jabatan, menurut saya itu lolos. Pak Umar itu kalau orang sekolah itu udah lulus gitu ya. Padahal itu menurut saya nggak mudah. Karena apa ya, dengan tugas pokok dan fungsi yang menurut saya itu mulia, bahkan sebenarnya elit itu tugas ini. Benar. Kemudian partner-partnernya itu juga tokoh-tokoh pejabat ya, lembaga-lembaga gitu kan. Tapi Pak Umar bisa jaga. Ya, itu luar biasa menurut saya. Karena menurut saya nih Pak ya, mungkin saya salah. Karena tentu dalam perjalanan itu kan pasti ada yang Pak Umar misalnya, kenapa nggak nempatin rumah ini, ayo tak sediakan gitu kan. Ada nggak tawaran-tawaran atau godaan itu Pak? Saya pernah Pak Narko, saya dalam satu kesempatan saya datang ke sebuah kabupaten dan bertemu bupatinya, kita bicara beberapa isu. Akhir dari pembicaraan itu adalah beliau menawarkan, Pak Umar, boleh nggak sih kita bangunkan kantor ombudsman yang bagus, disiapin semua fasilitas, nanti ada rumah jabatan juga. Saya bilang, saya tidak pada posisi menerima ataupun menolak, karena saya di perwakilan. Jadi Pak Bupati silakan bicara ke pusat, bahwa akan membangun untuk ombudsman dengan seluruh fasilitasnya. Sekali lagi saya tidak pada posisi menerima ataupun menolak. Kalau saya menerima itu melampaui kewenangan saya kan harus ngomong dulu ke pusat dan sebagainya. Atau saya menolak juga harus tanya dulu kan loh. Pak Umar dikasih menolak kan, jadi serba salah, sehingga saya menjawab seperti itu. Dan yang kedua, harus di ibu kota provinsi, nggak boleh di luar Pak Bupati. Kalau di luar, nanti ombudsman perwakilan bukan lagi di ibu kota provinsi, malah di kabupaten kan gitu. Jadi dialog itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada juga orang-orang yang atau pemimpin ini punya keinginan sebetulnya membantu ombudsman, karena mereka ngelihat, masa sih ombudsman selembaga negara kok kantor pertamanya kok kayak begitu ya, dan pejabatnya juga kok tidak memperlihatkan levelnya sebagai pejabat yang dalam sosoknya, persepsi orang ya, harus pakai mobil mewah, pakai di tasnya diambilin, ada asisten, gitu. ada sopir, ini kok beda gitu. Nah, orang kemudian berpikir ingin membantu ombudsman ini, tapi sekali lagi kan itu justru itu jadi kekuatan Pak. Ya, karena saya bicara seperti itu sehingga kemudian tidak ini. Tapi ada satu momentum ya, menurut saya mengubah itu adalah ketika kita mengundang Pak calon gubernur ke kantor untuk menyampaikan visi misinya, dan Pak Gubernur, calon gubernur ya, melihat bahwa kok kantornya begini ya, kok nggak layak dan tidak tepat lah gitu ya. Nanti kalau saya jadi gubernur, saya akan bantulah, saya akan bangunkan kantor ombudsman. Sehingga terpilihlah gubernur ini, dan beliau melunasi janjinya gitu, dan dibangunlah. Tetapi itu semua Mas Narko bukan dari kita, bukan kita yang meminta gitu loh, berinisiatif ya. Tapi justru bahwa kita pernah pinjam pakai gedung, oke, karena kan ini harus
banyak aset Pemprov, aset negara yang nggak kepake ya. Kita minta supaya pinjam pakai lah, kita bayar juga, sewa juga, jadi kita sewa juga. Tetapi kemudian ada satu momentum tadi yang kemudian mengubah performance atau penampilan ombudsman seperti yang sekarang ini. Saya kira itu menurut saya buah dari sikap respect. Itu aja sebetulnya. Saya sih sederhana aja. Orang udah respect kepada ombudsman. Jadi kita mau ngapain? Ya kan? Kalau orang udah respect, kita nggak minta pun mereka akan melakukan yang terbaik. Ya. Ini yang berat nanti pengganti Bapak ini. Karena Pak Umar udah kalau bisa saya katakan begini, sudah menetapkan standar tinggi. Iya. Katakanlah kalau itu nilai rapor gitu ya. Nilai rapornya Pak Umar itu 8 atau 9. Maknanya, padahal orang nilai rapor 7 atau 7,5 aja udah lumayan. Pak. Dengan nilai 8 atau 9. Ini kan nggak mudah Pak nanti pengganti Bapak ini. Apa sudah dipersiapkan Pak secara organisasi, secara sistem itu sehingga ke depan itu tidak tergantung figur pemimpinnya, tetapi sistem itu udah mapan gitu jalan. Ya, sebetulnya di Ombudsman Mas Narko kita udah siapin sistemnya. Saya udah beberapa tahun lebih berfungsi sebagai motivator ya. Ya teman-teman silakan melakukan apa saja, saya tinggal menilai apakah ini perlu dievaluasi atau tidak gitu ya. Dan udah terbangun sistem itu dan mereka bekerja sebagaimana yang mereka pikirkan, saya hanya mengontrol saja. Yang kedua, saya hanya bagaimana menjaga branding itu di luar. Bagaimana branding orang kepada ombudsman itu tetap naik gitu, jangan sampai turun. Sehingga saya kelihatan lebih banyak berfungsi bagaimana menjual, menjaga ombudsman ini ya, supaya tetap diapresiasi, tetap disegani gitu dalam tanda kutip, supaya jangan bilang ditakuti kalau takut, disegani gitu ya. Dan itu sudah berhasil. Dan kalau nanti ada orang baru masuk, seperti yang tadi Mas Roko katakan, dia harus mempunyai standar tinggi juga ya. Yang terpenting cara berpikirnya ya. Dia jangan sampai berpikir setback ya kan, berpikir politis ya, berpikir politicking gitu ya. Jadi seakan-akan ombudsman ini adalah sebuah LSM, sebuah pressure group gitu ya, kepentingan kelompok penekan gitu. Penekan. Jadi kita bukan pressure group, bukan LSM, tapi kita adalah sebuah lembaga yang punya mandat untuk bisa memastikan bahwa pelayanan publik itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Jadi cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi itu mencerminkan itu standar-standar kepatutan, standar-standar yang etik gitu ya, yang menjadi standar umum lah sebagai sebuah personifikasi dari lembaga-lembaga kayak ombudsman ini. Ya, jangan sampai kemudian setback ya, misalnya dianggap ini ombudsman ini LS terus gonggong gitu ya. Jadi dia kayak watchdog gitu ya. Kayak watchdog atau katakanlah selain sebagai sebuah kelompok penekan atau berpikirnya lain, ini aji mumpung gitu kan, terus itu memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi misalnya kan. Jadi itu sudah dipesankan benar sama Pak Umar ya Pak? Iya, saya banyak ditanya, Pak Umar kenapa sih kok kayak begini terus hidupnya? Oh nggak bisa sih Pak Umar harus inilah, kan Pak Umar punya kewenangan, kekuasaan, memboyo inilah ya karena dalam kutip ya injaklah dulu siapa gitu supaya saya nggak sampai ke sana pikiran saya. Saya berpikir dengan begini aja saya udah bahagia, udah senang saya bisa menikmati hidup saya apa adanya gitu ya. Saya tinggal di kos juga tidak hina juga, tidak merasa direndahkan juga. Oh saya bahagia daripada saya tinggal di rumah bagus saya tertekan gitu gimana dan penuh kepalsuan. Iya gitu penuh kepalsuan untuk apa juga saya di situ. Udahlah saya seperti apa adanya. Tetapi kewenangan saya tidak berkurang. Gimana mengingatkan orang, gimana mengontrol orang, gimana ini nggak berkurang sama sekali. Dan orang kemudian menganggap bahwa
it is the good way to improve. Saya kira itu jauh lebih dan itu menginspirasi gitu ya. Iya, benar. Menginspirasi orang. Ternyata saya membaca buku ini ya terinspirasi. Iya, kok ada pejabat kok bisa begini sebetulnya. Nggak perlu neko-neko, bisa sebetulnya ya. Apa yang membuat orang neko-neko? Itu yang perlu dipelajari oleh para kaum psikolog gitu ya. Nah, buktinya begini aja bisa kan gitu. Nah, benar Pak. Ini jadi ada nggak Pak cerita-cerita unik terkait katakanlah kesahajaan Bapak membawakan diri dan membawakan lembaga ini melalui sosok Bapak, sehingga kemudian katakanlah mitra-mitra ombudsman, pejabat-pejabatnya itu kemudian surprise, terkejut, kemudian ada nggak Pak cerita-cerita unik? Gitu? Dari saya yang paling banyak itu ya cerita dengan rakyat kecil ya, nanti baru kita cerita soal yang rakyat besar. Iya. Jadi kadang saya pernah dimarahi juga sama gitu, petugas sampah gitu ya. Saya kena kan tidak menggunakan ya saya sebagai anak orang biasa kos gitu ya. Jadi satu waktu saya pergi buang sampah, rupanya sampah itu belum waktunya. Karena ternyata di Denpasar ini Mas Narko membuang sampah itu ada jenisnya. Hari A, B, C itu jenisnya apa, organik atau apa gitu ya. Nah saya pada saat organik saya antar ini anorganik gitu. Dimarahin saya, ini kamu tinggal di mana gitu? Saya tinggal di sini. Ini harinya tahu nggak hari apa ini? Saya nggak tahu Mbak. Jadi ternyata itu luar biasa Mas Narko. Kita mengetahui sesuatu informasi justru dari hal yang kayak gini. Saya tahu ternyata buang sampah itu ada harinya gitu. Ada harinya, ada apanya yang dibuang gitu. Jadi hal yang kecil ini kita diajari oleh orang melalui tindakan-tindakan sederhana gitu. Nah, saya langsung berarti saya salah. Saya nggak tahu selama ini informasi terkait itu. Nah saya seperti halnya biasa ya. Oke, istilahnya. Oh siap. Saya salah gitu. Saya pulang lagi gitu. Dan saya sampah itu saya bawa dari tempat sampah. Saya keliling cari tempat sampah di mana saya buang gitu. Dan selama beberapa jam itu sampah itu di atas motor saya mencari tempat di mana supaya sampah itu bisa dibuang. Jadi ini hal yang menurut saya sebetulnya kita bisa lakukan sendiri, kita bisa kisah unik tapi penuh pelajaran. Dan kita mendapat pelajaran ternyata ada aturannya. Dan saya sebagai ombudsman harus taat. Nggak boleh saya, ini kan saya sudah di sini, kenapa sih nggak boleh saya buang gitu kan? Nah, terus kemudian biasanya ribut lah gitu kan. Kalau orang itu kan ada kecenderungan kemudian menunjukkan, kamu nggak tahu siapa saya, gitu. Begitu. Tapi itu enggak ya Pak ya. Enggak sih, saya salah, jadi saya pulang. Dan menurut saya ternyata kita bisa belajar dari orang-orang kayak gitu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Siapapun boleh melakukannya. Yang penting dia melakukannya dengan betul-betul sesuai prosedur gitu. Tulus dan tidak mengada-ngada. Saya ingin dilihat orang lah sebagai pejabat, ingin buang sampah terus nanti ada yang foto dan saya enggak, kadang-kadang juga alamiah saja. Memang itu yang harus saya lakukan gitu loh. Siapa lagi? Apakah saya harus nelpon dulu stafnya, Pak, Mas tolong kesini dulu buangin sampah saya ini. Kan kita buang waktu orang dan tidak tepat saya menyuruh staf saya untuk membuang sampah milik saya gitu kan. Bukan tupoksi dia gitu. Saya harus membuang sendiri gitu kan. Kalau saya suruh staf itu kan menyalahgunakan kewenangan juga loh. Buang sampah kok punya pribadi suruh staf. Jadi kurang bagus juga dalam kita mendidik mereka juga. Itu yang saya lakukan dan banyak hal yang lucu-lucu gitu kan. Ya kalau di para pejabat tentu saja banyak hal-hal unik ya. Jadi misalnya saya harus duduk dengan pejabat makan di atas pasir gitu ya, mandi di sungai, mandi di kali, di pantai gitu dan para pejabat itu ya. Dan rupanya mereka punya sifat dasar ya sebagai seorang manusia, pingin bebas juga. Pingin keluar dari hal-hal yang rutinitas gitu ya, hal-hal yang formalistik gitu ya, pingin bebas seperti manusia biasa. Dan tentu saja itu kan membuat saya yakin bahwa
apa yang saya lakukan selama ini dan kebebasan saya sebagai individu, sebetulnya orang lain juga pengen juga kayak begitu gitu loh. Cuma karena terlalu dikungkung oleh formalitas, sehingga dia kadung terbentuk persepsi bahwa kalau pejabat harus begini, harus begitu, sehingga akhirnya tidak bisa melihat bahwa oh ini ada berbeda gitu ya. Dan celakanya, ironisnya kadang-kadang si pejabat itu sendiri terkungkung oleh persepsi itu. Benar ya. Jadi nggak jadi orang bebas itu dia. Jadi saya masa ada juga ya pejabat kita yang mau di mandi kali gitu, mandi pantai. Berarti kalau kita masuk dengan nilai-nilai yang orisinal, orang sebetulnya pingin juga gitu loh. Nah, siapa yang pingin mau mengajari mereka soal itu? Sangat terbatas. Dan saya coba mengisi kekosongan itu. Saya katakan ya oke lah, kita pejabat ya, sekali-sekali kita inilah kemana gitu, kita piknik, mandi. Kan ada gitu loh yang itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Itu secara mental itu tidak mudah. Tidak mudah. Benar-benar ketika bisa mewujudkan itu, melakukan itu memang ya luar biasa itu. Nah ini terakhir Pak, selama 10 tahun Bapak mengepalai Ombudsman, apa kira-kira yang paling berkesan, termasuk pencapaian apa yang menonjol gitu Pak, sehingga kemudian ini semacam legacy gitu, yang terlihat, dan harapannya itu ya bisa diteruskan oleh penerus Bapak. Ya, yang pertama tentu saja adalah buku ini. Buku ini ya. Menurut saya ini adalah satu peninggalan yang luar biasa. Tidak semua pejabat bisa melakukan itu. Menulis apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang dia hadapi, apa yang dia alami. Biasanya para pejabat setelah selesai udah nggak ada legacy yang dia tinggalkan untuk bisa dibaca oleh orang lain. Dan menurut saya ingin memulai dengan cara yang baru, bahwa setiap pejabat itu harus bisa menulis tentang apa yang dia lakukan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pejabat-pejabat Belanda zaman dulu. Orang-orang Belanda zaman dulu ditempatkan di sebuah residen, di sebuah distrik. Setelah dia menjabat, dia menulis tentang distriknya itu, tentang apa yang dilakukan, sehingga semua dokumen-dokumen kita, baik di tempat yang terpencil, itu ada dokumennya di Belanda. Karena ditulis gitu loh oleh para pemimpinnya, oleh mereka itu. Nah kita ini kan sulit, ya. Biasanya itu sudah sekian lama, baru dia nulis biografinya. Kalau biografi butuh masa jeda yang cukup panjang, itu kan mengalami distorsi. Iya kan, ini lama juga nih. Apakah dia masih ingat semua yang dia lakukan? Kalaupun dia ingat, pasti takutnya ada data-data yang tidak akurat gitu ya. Nah ini yang menurut saya ketika masih hangat, saya ingin menulis dan meninggalkan legacy ini supaya nanti bisa dibaca oleh penerus saya, tentu saja oleh publik, oleh siapapun yang menerima buku ini, bahwa ada pejabat yang seperti ini dan bisa dijadikan inspirasi. Dan sebetulnya buku ini ingin mengatakan bahwa pejabat itu punya momentum terbatas dan dia harus memanfaatkan momentum itu sebaik-baiknya supaya dia bisa dikenang, bisa diingat orang. Itu aja buku pesan buku ini. Jadi ada momentum yang terbatas, bagaimana cara orang bisa mengenang kita ya dengan cara buku ini. Jadi bukan hanya dokumen-dokumen berkas-berkas yang mati, tetapi ini semacam dokumen hidup. Jadi dia bicara gitu Pak ya. Yang kedua tentu saja adalah saya bisa meninggal legasi sebuah gedung yang mewah bagi teman-teman ini. Kita dari nol, dari rumah kontrak, terus pinjam pakai, dan sekarang sudah punya sendiri, sudah dihibahkan juga kepada Ombudsman. Sekarang tinggal mereka mengelolanya, mau diapain silakan, mau ditambah ke belakang, mau dipanjangin, mau dinaikkan, silakan, itu sudah punya milik sendiri. Dan itulah yang bisa saya berikan kepada mereka sebagai sebuah lembaga, hasil diskusi, dialog, pendekatan, komunikasi, gaya memimpin yang ini begitu, orang kemudian memberikan sebuah data putih. Sebetulnya ketika pemerintah memberikan gedung kepada Ombudsman, sebetulnya dia menitipkan harapan bahwa Ombudsman harus terus mengawal mereka, harus terus membantu mereka, harus terus meyakinkan mereka bahwa
pelayanan publik itu dinamis. Ya, ya, ya. Dia tidak statis. Ya kan? Jadi itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi itulah dia tidak hanya memberikan gedung dalam bentuk fisikal, tapi disertai dengan harapan, ekspektasi bahwa mereka harus terus-menerus dikawal, diingatkan. Karena pelayanan publik itu dinamis. Hari ini kita bangun infrastruktur yang bagus, besok udah dikeluhkan orang. Ya, ya. Kita bikin jembatan bagus, kita anggap udah bagus ya, masih ada yang ngeluh. Berarti kan dinamis sebenarnya pelayanan publik. Satu lagi Pak, sorry, ini yang paling akhir ini. Kalau catatan Bapak terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Bali itu apa Pak? Yang istilahnya ke depan itu juga masih perlu jadi catatan gitu, atau masih perlu digarap lebih maksimal gitu? Ya saya kira hampir seluruh Mas Narko, seperti saya bilang tadi kan dinamis ya. Semua pelayanan publik harus tidak ada satupun yang menjadi prioritas utama ya, tetapi semuanya harus dikerjakan secara simultan, berjalan secara bersamaan. Tetapi kalau kita ingin lebih spesifik mana yang perlu diperbaiki lebih cepat dan harus lebih diprioritaskan, itu adalah soal pendidikan. Pendidikan ya. Jadi bagaimana pemerintah kita ini menyiapkan skema yang cukup bagus terkait dengan bagaimana dunia pendidikan kita. Dimulai tentu saja dengan sistem penerimaan, PPDB-nya diperbaiki, nggak boleh lagi ada intervensi, nggak boleh lagi ada titipan, ya. Tidak boleh lagi ada semacam manipulasi dan segala macam. Karena kita yakin bahwa pendidikanlah yang memiliki kontribusi besar di dalam memperbaiki bangsa ini, memperbaiki masyarakat ini. Kalau PPDB-nya buruk, ya kan jelek, tidak bisa dikontrol, ya kan, karena intervensi begitu besar. Bagaimana kita mengharapkan sebuah produk pendidikan yang begitu gitu? Ketika mereka masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia birokrasi, karakteristik mereka karena dulu diterima dengan cara yang kurang bagus, itu akan kemudian terbawa gitu. Nah itu saya kira penting dilakukan adalah perbaikan di sektor pendidikan dulu ya. Kita pingin pemerintah fokus lah, mari kita bangun PPDB yang bagus ya, berikan peluang kepada swasta juga untuk berkembang, untuk menyumbangkan pikirannya, untuk memajukan bangsa ini, memajukan masyarakat Bali, dan publik juga kita minta agar percayalah kepada swasta, sekolah swasta ya. Percayalah kepada mereka bahwa anak-anak kita tuh bisa dididik oleh mereka. Jadi jangan semua masuk ke gerbong negeri. Itu justru nanti negeri kan ada terbatasan juga, gurunya terbatas, uangnya terbatas, terus gimana mereka mendidik anak kita dengan segala keterbatasan itu? Memang mereka bilang negeri murah, ya. Murahnya sih berapa sih sebetulnya, bedanya berapa sih, tipisnya relatif berapa, relatif kan gitu. Tapi kesian anaknya gitu loh, gurunya nanti nggak fokus, sekolah numpuk-numpuk gitu ya. Ya mendingan kita percayakan kepada swasta juga, tinggal pemerintah memberikan insentif kepada swasta. Insentif dalam bentuk misalnya, ya kalau dia kurang gedung, dibantu gedung gitu ya. Kalau gurunya kurang bagus, dididik guru-gurunya gitu ya. Kalau gurunya kurang, ditambah gurunya gitu ya. Kalau honornya kurang, ada ditambah honornya. Jadi lebih murah sebetulnya pemerintah memberikan insentif kepada swasta daripada dia membiayai murid-murid yang kelebihan over capacity di setiap sekolah. Ongkosnya lebih mahal sebetulnya. Ya, Pak. Baik Pak Umar, ini ceritanya menarik. Kalau kita gali terus ya akan panjang ini. Panjang ini. Iya. Tapi kita dibatasi waktu. Karena isu pelayanan publik kan isu yang dinamis, Mas. Iya. Terima kasih Pak Umar atas kehadirannya. Saya kira Tribuners bisa menyimpulkan sendiri. Iya. Jadi bisa juga mencerap sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, baik itu mengenai lembaga ombudsman maupun praktek beliau memimpin ombudsman. Rasanya sih cukup banyak inspirasi ya, insight, wawasan. Demikian Tribuners, bincang Tribun kita kali ini. Sampai jumpa di bincang Tribun
berikutnya. Terima kasih. Thank you very much, Mas Narko. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya.